Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Payung Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak, mungkin dengan tema peruntungan mingguan ya. Tepatnya mungkin dari tanggal 26 sampai 31 ya, Januari 2026. Ada apa saja dan seperti apa nih untuk para zodiak? Namun kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general reading ya, pembacaan umum. Jadi silahkan ambil saja yang paling beresonasi dengan keadaan teman-teman nih ya, dengan keadaan teman-teman, kemudian juga dengan apa yang kalian rasakan, serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Gemini ya. Oke Gemini, kita lihat di sini yuk. Ada apa saja dan seperti apa nih untuk para Gemini ya. Khususnya dalam energi peruntungan di minggu ini, jadi pastikan tolong dilihat tanggal yang saya berikan biar tidak gagal paham. Kemudian silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu ya, untuk para Gemini. Gemini, seperti biasa akan saya ambil 4 kartu terlebih dahulu ya, untuk setiap aspek kehidupan kamu nih, para Gemini. Coba, ada kartu apa saja kah nih untuk para Gemini ya? Gemini diawali oleh Wheel of Fortune di sini ya, untuk para Gemini. Wheel of Fortune. Kemudian juga coba untuk di kartu kedua ada Six of Cups di sini. Kemudian juga kartu ketiga ada Judgment. Dan untuk kartu keempat ada Three of Pentacles ya. Oke, Gemini, 4 kartu sudah saya bukakan. Namun kembali lagi harus saya ingatkan ya, kartu pertamamu ini untuk bacaan cintamu, hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu, kemudian juga rumah tanggamu, kemudian juga antara kamu dan si dia, siapapun dia ya, yang dekat denganmu, yang terhubung denganmu, yang berdealing denganmu, atau semoga orang yang kamu fokuskan juga tertarik ya, energinya di sini. Kemudian juga di kartu kedua ini untuk keuangan kamu. Kartu ketiga untuk dunia karir, apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu, apapun usahamu, apapun bisnismu. Kartu keempat ini buat kesehatan kamu ya, untuk para Gemini. Oke. Dan kita langsung saja klarifikasi di sini agar jelas pembacaannya menuju arah mana nih untuk para Gemini ya. Gemini, kita lihat yuk. Untuk bacaan cinta terlebih dahulu ya, sudah ada Wheel of Fortune di sini ya. Wheel of Fortune semoga menghadirkan energi keberuntungan. Wheel of Fortune adalah kartu keberuntungan, tapi kita lihat dulu untuk kartu-kartu pendampingnya ya. Oke, ada Knight of Wands untuk para Gemini ya. Kemudian juga ada The Hangman. Kemudian juga ada Age of Swords di sini. Dan kemudian juga ada di Hierophant. Oke, Gemini. Ada Wheel of Fortune ya. Dan juga di Hierophantmu terjungkir di sini. Gemini, secemburuan apapun mungkin kamu akan menjadi sosok yang bijak di sini ya. Di Knight of Wands-mu sudah terjungkir, The Hangman-mu enggak. The Hangman enggak terjungkir, The Hangman. Nah, The Hangman ini lebih kepada aktif di sini untuk para Gemini ya, dalam hubungan atau untuk sebuah hubungan atau untuk kehidupan pernikahan ya Gemini ya. Sehingga apa? Sehingga semoga Wheel of Fortune ini ya bisa kamu rasakan gitu dalam sebuah hubungan atau bahkan dalam kehidupan pernikahan. Ini lebih kepada menunjukkan hubungan emosional ya. Jadi hubungan emosional ditambah juga tentang keagamaan, diimbangi dengan keagamaan atau bahkan dengan perasaan ibadah keagamaan ya. Tentunya sesuai dengan kepercayaan teman-teman masing-masing deh ya. Ini kamu bawa nih ya, energi spiritual, keagamaan, ibadah gitu kepada hubungan, kepada pernikahan untuk para Gemini. Sehingga apa? Sehingga ini banyak hal yang indah mungkin di sini
ya, antara kamu dengan pasangan. Apalagi menggabungkan cinta dengan ibadah, apalagi menggabungkan pernikahan dengan keagamaan gitu ya, untuk para Gemini. Saya melihat Gemini, selama apapun kamu udah menikah ya, sudah menikah dengan pasangan hidupmu, dengan kekasih hatimu, ini akan ada perasaan saling tertarik lagi satu sama lain. Apalagi mungkin khususnya dalam energi peruntungan ini kamu banyak bareng-barengnya gitu. Kamu banyak kebersamaannya gitu. Ini semoga terasa sungguh indah ya. Semoga terasa indah gitu untuk para Gemini. Kemudian juga untuk sebagian ya, selain yang indah-indah, ini para Gemini seperti ada situasi yang biasanya ya, jika di kartu prajurit tongkat ini, ada Gemini yang tiba-tiba kamu bertemu dengan seseorang. Kamu seperti tiba-tiba dipertemukan dengan seseorang. Atau kalian bertemu secara kebetulan, ya, seolah-olah mungkin ditakdirkan gitu. Atau seolah-olah kalian itu memang dipertemukan atau bahkan seperti memang ditakdirkan gitu ya, para Gemini. Ini melambangkan cinta, persahabatan, kedekatan, kemudian juga kepedulian yang tulus satu sama lain di sini. Jadi ini adalah kartu yang berfungsi sebagai bahwa kasih sayang kalian itu ya saling menghargai, dihargai. Ketika kamu menghargai pasangan, sayang sama pasangan, ini dihargai, tidak sia-sia. Ya, begitupun semoga para Gemini yang sudah menikah, para Gemini yang sudah berumah tangga, ya, semoga di sini banyak hal yang indah gitu. Kalian saling peduli satu sama lain, ya. Kemudian juga pokoknya ngerasa tenang, ngerasa damai lah. Baik para Gemini yang sudah menikah, Gemini yang berumah tangga, begitupun para Gemini yang baru bertemu dengan seseorang gitu, baru menjalin hubungan. Ya Gemini ya, itu untuk energi hubungan. Semoga Wheel of Fortune ini memang terasa gitu ya dalam sebuah hubungan, dalam kehidupan pernikahan nih para Gemini. Dan kita langsung saja masuk ya untuk bacaan cinta sudah, kemudian juga untuk keuangannya para Gemini. Coba Gemini, untuk keuanganmu sudah ada Six of Cups di sini. Six of Cups itu sebetulnya melambangkan terbagi-baginya keuangan kamu. Tapi kita lihat yuk, ada kartu apa saja ya yang mendampingi Six of Cups. Didampingi oleh 5 koin, kemudian juga ada Queen of Wands, kemudian juga ada Page of Cups, kemudian juga ada Seven of Pentacles di sini untuk para Gemini ya. Gemini, ini keuangan kamu tuh 6 cangkir. Terlalu banyak kamu bagi-bagikan gitu, dipakai untuk A, untuk B, untuk C ya. Begitupun juga untuk keuangan para Gemini ini. Sebetulnya dalam bacaan keuangan ini sering kali terbalik gitu ya. Ini bisa menandakan bahwa para Gemini yang cemas banget nih masalah uang gitu, semoga berakhir kecemasan uang ini gitu ya. Kemudian juga di 5 koin ini, saya melihat banyak para Gemini yang sepertinya kamu sedang mengatasi kecemasan hutang piutang gitu ya. Atau di sini mungkin kamu seperti berusaha untuk melepaskan kekhawatiran uang yang kompulsif di sini ya untuk para Gemini. Ini juga semoga bisa menjadi lambang kelegaan. Atau para Gemini ini semoga bisa menerima bantuan. Ya, atau di sini kamu seperti menyadari para Gemini bahwa mungkin ternyata apa yang kamu takutkan itu tidak berdasar gitu ya. Tidak berdasar. Apa yang kamu takutkan, benar-benar takutkan tentang keuangan, ternyata tidak setakut yang kamu bayangkan untuk para Gemini. Tetapi jika di sini kamu menolak untuk hidup tenang tentang keuangan, kamu banyak mikirin uang terus misalnya ya, kamu banyak mencemaskan keuangan, ini adalah kartu juga yang bisa menandakan bahwa apakah di sini adanya perasaan bersalah. Ini bisa menandakan rasa bersalah yang parah. Bahkan mungkin di sini adanya perasaan malu, atau bahkan skandal, atau bahkan keruntuhan keuangan. Ya, untuk para Gemini. Saya melihat ada Gemini yang bisa menerima bantuan keuangan, entah dipinjamin oleh seseorang, atau mungkin kau pinjam ke seseorang yang berhasil gitu.
bahwa ternyata apa yang kamu khawatirkan, yang kamu cemaskan tidak secemas yang kamu bayangkan ternyata, ya. Untuk para Gemini. Tetapi jika di sini kamu menolak untuk sembuh, untuk tenang, nanti bisa hadir perasaan bersalah yang parah di sini. Para Gemini ya. Nah, ini untuk keuangan para Gemini. Kemudian juga untuk dunia karirnya para Gemini, coba seperti apa nih? Untuk dunia karir sudah ada Judgment ya. Judgment di sini menghadirkan kebangkitan, atau bahkan juga menyuruhmu harus jauh lebih bangkit mungkin ya, untuk berikhtiarnya, untuk berusahanya. Coba didampingi oleh 5 pedang. Kemudian juga ada The Temperance. Kemudian juga ada Ace of Wands, dan juga ada Four of Pentacles di sini untuk para Gemini ya. Nah, ini untuk dunia karirmu Gemini, apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu ya. Untuk Gemini, Judgment memang untuk kebangkitan. Bahkan juga mungkin menyuruh kamu harus semakin bangkit gitu ya, memecut kamu di sini. Tetapi tolong jika bisa jangan terlalu memaksakan sesuatu. Bisakah di sini kamu berhenti memaksakan sesuatu? Atau jika seandainya kamu harus masih menunggu kejelasan, ya tunggu, jangan dipaksakan. Ya. Ataukah di sini kamu tandanya harus bisa mengevaluasi kembali jalan kamu. Ya, para Gemini. Ataukah misalnya ada hal yang harus kamu korbankan demi sesuatu hal yang jauh lebih baik untuk dunia karir kamu di sini, untuk kedepannya. Karena kartu ini melambangkan jika seandainya kamu harus istirahat dulu, harus berhenti dulu sejenak, jangan dipaksakan. Ya. Ini ada perubahan perspektif, atau bahkan di sini adanya perasaan terjebak dalam pekerjaan kamu. Sebetulnya ini adalah waktu untuk refleksi daripada tindakan memaksakan sesuatu. Ya. Banyak hal yang perlu kamu lihat lagi, banyak hal yang kamu tinjau kembali nih tentang dunia pekerjaan kamu, tentang karir kamu. Dalam karir kamu lihat lagi, tinjau lagi di sini. Ya. Sebelum bertindak gitu. Untuk para Gemini. Ataukah Gemini di sini banyak yang menunggu keputusan? Ataukah di sini kamu perlu melihat keadaan kamu dari perspektif yang berbeda gitu? Ya, terutama untuk menghasilkan solusi yang baik di sini, atau melepaskan sesuatu hal yang membatasi kamu di sini. Ya, para Gemini. Jika seandainya kamu harus nunggu, lebih baik menunggu, jangan memaksakan. Karena ini adalah kartu yang dimana dibandingkan bertindak, menyuruhmu berpikir, meninjau lagi tentang pekerjaanmu agar kedepannya jauh lebih jelas, jauh lebih paham gitu. Kamu harus seperti apa, akan bagaimananya. Para Gemini. Ya Gemini ya. Ini perlu dilihat lagi. Jika seandainya kamu diharuskan berhenti dulu, ya tidak masalah. Jika untuk jauh lebih maju ke depannya. Berhenti bukan untuk kalah, berhenti bukan untuk mundur, tetapi berhenti untuk melihat, ya, untuk meninjau lagi apa yang harus kamu lakukan buat ke depannya. Para Gemini, ya, semoga cara berpikir kamu juga berbeda dari kemarin-kemarin agar bisa menghasilkan solusi dari apa yang kamu rasa membatasimu, ya, dalam dunia karir atau bahkan di dunia pekerjaan kamu nih, para Gemini. Oke, next coba kita lihat untuk dunia kesehatannya para Gemini. Sudah ada Three of Pentacles di sini. Dan kita lihat ya untuk kartu-kartu pendampingnya. Ada yang ingin keluar di sini. Prajurit pedang para Gemini. Kemudian juga ada The World. Kemudian juga ada Nine of Swords. Kemudian juga ada kartu The Death ya. Nah, ini kartu kesehatannya para Gemini diawali oleh kartu Three of Pentacles. Kamu tuh seperti berapi-api sekali ketika ingin mendapatkan sesuatu atau bahkan ketika menginginkan sesuatu. Karena kesehatan itu meliputi fisik, tubuh, mental, emosional juga dibaca di sini ya untuk para Gemini. Jadi tidak hanya buat kesehatan fisik dan tubuh kamu saja. Saya melihat para Gemini, jika untuk masalah kesehatan,
para Gemini ini seperti berusaha menjaga kesehatan kamu gitu ya. Bahkan juga mungkin adanya dukungan gitu. Jika secara fisik, tubuh semoga sehat, semoga baik-baik saja untuk para Gemini. Ya, sekalipun mungkin kamu jika seandainya ada yang sakit, ini ada pemulihan, ya. Adanya keinginan yang kuat untuk pulih lagi, untuk pemulihan. Untuk para Gemini. Apalagi jika seandainya di sini kamu sangat memprioritaskan gitu ya, merawat diri, perawatan diri di sini. Ini lebih kepada akan ada perubahan. Jadi memang kamu harus bingung dulu baru sadar kan di 9 pedang ini. Tetapi di sini menghadirkan energi perubahan. Perubahannya apa? Adanya kesadaran. Adanya kesadaran fisiologis di sini. Sehingga Gemini ini banyak yang akan berusaha membuat mental kamu jauh lebih tenang. Ya. Kemudian juga fisik kamu ingin sehat gitu. Ya kamu sadar sendiri di sini. Kamu akan berusaha memfokuskan diri lagi untuk merawat diri kamu demi kesehatan. Baik kesehatan fisik, tubuh, jiwa, mental, emosional. Ya Gemini ya. Jadi untuk para Gemini tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.